Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Miss Hotma. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, trigonometri. Penyelesaian persamaan A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Ya, jadi ini adalah bentuk khusus dari trigonometri. Ya, nah sekarang bagaimana dia kalau dalam bentuk persamaan? Kemarin kita sudah mengubah ya, A cos X tambah B sin X sama dengan R cos X kurang alpha. Nah, sekarang bagaimana kalau dia dalam bentuk persamaan sama dengan C? Ya, jadi ada dua ketentuan yang terjadi ya untuk persamaan seperti ini ya. Dikatakan dia penyelesaiannya ini ada jika mutlak C itu lebih kecil sama dengan R, lebih kecil atau sama dengan R. Nah, kalau katanya mutlak lebih kecil berarti R itu berada di antara minus C dan C. Jadi langkah pertama cari R-nya dulu. Kalau dia tidak memenuhi ini, maka dia tidak ada yang namanya himpunan penyelesaiannya. Yang kedua, menentukan nilai X-nya. Ya. Jadi X-nya di sini dalam bentuk sudut ya, dalam bentuk sudut. Jadi dia kan bentuknya di sebelah kanan itu R cos, berarti kita pakai fungsi cos. X ya, itu bisa ditentukan dengan ketentuan yang pertama ya, alpha ditambah cos inverse dari C per R ya, ditambah K kali 360. Nah, pakai persamaan cos. Sudah, kemudian yang kedua, alpha dikurang cos inverse dari C per R ditambah K kali 360 derajat. Sudah, ingat K itu elemen bilangan bulat. K elemen bilangan bulat. Nah, inilah ketentuan yang bisa digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berbentuk ini, A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Oke ya. Nah, masih ingat rumus R-nya ya? R akar A kuadrat ditambah B kuadrat, demikian seterusnya. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X kurang akar 3 sin X sama dengan min 1, di mana X-nya berada dari 0 sampai 360 derajat. Nah, kita ubah dulu bentuknya ya, supaya dapat nilai si R dan cos alfanya. Berdasarkan persamaan ini kita tahu bahwa nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min akar 3. Nah, C-nya berapa? C-nya sama dengan 1 ya. C sama dengan min 1. C sama dengan min 1. Oke, nah kita cari R-nya. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat. Sudah, sama dengan akar 4 ya. Akar 4 itu sama dengan 2. R-nya akar 4 sama dengan 2. Oke, nah sudah. Kemudian kita cari alfanya dulu. Alfa sama dengan tangan inverse dari B per A. B per A berarti tangan inverse dari B-nya min akar 3, A-nya 1 ya. X-nya negatif, Y-nya positif, berarti ini berada di mana? Di kuadran keempat. Kuadran keempat ya, kuadran keempat. Berarti berapalah nilai tangan negatif tapi di kuadran keempat ya. Berarti bisa kita lihat tabel sudut istimewa bahwa alfanya itu adalah 300 derajat di kuadran keempat dan tangan nih negatif. Oke, nah saya tadi ada silap di sini ya. Mutlak
C itu kecil sama dengan R terbalik. Ya, maka di sini C itu berada di antara minus R dan R. Oke ya. Nah, ini C-nya min 1, berarti di antara minus 2 dan 2. Berarti ada penyelesaiannya, berarti bisa kita cari ya proses penyelesaiannya. Proses penyelesaiannya cos X dikurang akar 3 sin X itu tadi sama dengan min 1 ya. Sudah kita ubah bentuknya, ini jadi cos X, ini jadi cos R cos X kurang alfa. Alfanya tadi 300 derajat ya, sama dengan minus 1. Oke, X-nya dari kuadran pertama sampai kuadran keempat. Aduh, kecil kali ya, apalah ya. Nah, ini sudah dalam cos, berarti kita selesaikan pakai persamaan itu tadi ya, persamaan cos seperti biasa. Berarti cos X kurang 300 itu sama dengan min 1/2. Min 1/2 ya, min 1/2. Berarti X kurang 300 itu sama dengan cos inverse min 1/2. Min setengah ya. Min setengah berarti dia 120 ya. X kurang 300 sama dengan 120 derajat. Sudah 120 derajat. Berarti kita bagi 2, X kurang 300 sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360. Sudah, kemudian min 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita cari satu-satu ya. Berarti X-nya itu sama dengan 120. Ini 300-nya kita pindahin ya. Tambah 300 ditambah K kali 360. Sudah, kemudian min 120 ditambah 300 ditambah K kali 360. Gini ya. Nah, kita cari hasilnya X. Ini berarti 300 ditambah 120 ya. 300 ditambah 120 itu udah 420 ditambah K kali 360. Min 120 tambah 300 itu sama dengan 180 ya. 180 ditambah K kali 360. Oke, nah K inilah yang kau jalankan. Bilangan bulat ya, berarti negatif, 0, dan positif. Kalau misalnya kita ambil K-nya sama dengan 1, K sama dengan min 1. Min 1 ya. Berarti di sini memenuhilah 420 ditambah min 1 kali 360. Ya. Maka S-nya dapat 60 derajat. Oke, nah yang kedua ini K yang berapa kita buat? 0 ya. K sama dengan 0. Maka X-nya dapat 180 derajat. Ada lagi? Enggak ada ya. Berarti ini aja. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 60 derajat dan 180 derajat. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia sudutnya tidak istimewa ya, mau nggak mau kita pakai kalkulator ya kan. Tapi kalau misalnya di ujian ya pasti dia nilainya bulat-bulat aja. Nah, untuk contoh yang kedua ini bisa kau lakukan sendiri ya, bisa dicoba sendiri. Kalau nanti sudutnya tidak istimewa, maka kau gunakan saja kalkulator dengan konsep yang sudah saya jelaskan di atas. Oke ya, paham ya? Nah, ini aja pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Sampai jumpa kembali.